Jadi kalau seorang anak berbuat taat, dia nurut, manut, patut gitu ya kepada manut kepada orang tua, itu hanya pada hal yang ma'ruf saja. Kalau ini ya, kalau sampai naudzubillah orang tua memaksa diri kita untuk menyekutukan Allah atau bermaksiat, maka tidak ada ketaatan. Jadi tidak perlu untuk ditaati. Jadi ini dulu masalah ya, bagaimana caranya? Ah, itu nanti yang kedua. Jadi yang pertama, kalau perintah itu perintah orang tua kepada anaknya dalam hal berbuat syirik atau perintah menuntut anak, memaksa bahkan anak untuk berbuat syirik, bermaksiat kepada Allah, maka itu tidak boleh ditaati. Jadi tidak ada kewajiban seorang anak menaati pada perkara yang itu ya menyekutukan Allah atau bermaksiat kepada Allah. Fala yuta'ul abu wa la tuta'ul ummu in talaba min waladihima an yushrika billah atau an yaf'ala al-ma'siyah. Jadi bapak atau ibu tidak boleh ditaati apabila keduanya meminta anaknya untuk berbuat syirik atau melakukan maksiat. Ini di garis bawahi ya. Ibu bapak tidak boleh ditaati jika keduanya memaksa atau meminta anaknya untuk berbuat syirik kepada Allah atau melakukan maksiat. Namun juga yang perlu dicatat, lakin fil waqti nafsi. Pada saat yang bersamaan, la budda minal musahabati bil ma'ruf. Seorang anak tetap harus memperlakukan keduanya dengan yang patut, yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu kan berasal dari apa? Urf. Urf dalam bahasa kita ini bukan hanya sekedar kebiasaan, adat istiadat itu. Tidak, kepatutan. Ada hal yang patut, yang ma'ruf. Bagaimana sepatutnya anak ya, walaupun orang tua memaksa dia untuk menyekutukan Allah, dosa yang paling besar. Tapi dalam hal interaksi, muamalah, di waktu yang sama, dia harus memperlakukan kedua orang tuanya dengan yang patut. Patutnya seorang anak. Ya, namun kadang karena hawa nafsu kita dan juga ya peran syaitan tidak pernah rela selama-lamanya seorang anak itu berbakti kepada orang tua. Kadang hawa nafsu. Anak nggak terima karena merasa sudah lebih dulu hijrah. Seorang anak merasa lebih pintar kedua orang tuanya mungkin di kampung. Ya, itu nggak. Jadi kadang ada seorang anak yang merasa mungkin lebih pintar karena mungkin sekolahnya lebih tinggi. Orang tuanya SD saja nggak lulus, emak gitu ya. Atau terkadang ya kehidupan anaknya lebih sejahtera, ya, sehingga merasa wah orang tua ini nggak perlu di. Jadi inilah ya ajaran Islam yang sempurna. Seorang anak yang dipaksa orang tua untuk berbuat sesuatu yang itu paling berbahaya, katakan itu saja di waktu yang sama dia harus tetap memperlakukan kedua orang tua itu dengan patut, dengan baik. Apalagi kalau keduanya memerintahkan pada hal yang baik, maka harus lebih baik lagi. Ini tuh yang jarang kita sadari. Ya, karena tadi hawa nafsu dan syubhat pemikiran kita.
Rancuan berpikir kita sebagai seorang anak yang menganggap, bapak ini kan orang zaman dahulu gitu ya. Ya, terkadang muncul rasa itu. Ini harus merasa kita lebih baik, lebih dulu hijrah lebih, ya. Justru di sini di ayat ini untuk hal perintah ya atau perintah berbuat syirik itu ya tidak boleh kita taati karena itu menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita untuk menyembahnya kepadanya, beribadah, mentauhidkannya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang berbuat syirik. Tetapi dalam hal muamalah, musahabah, ya, maka kita justru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Sahibahuma fid dunya ma'rufa. Ya, itu ternyata. Habis baterainya. Baik. Jadi dalam hal bermuamalah ya, harus tetap yang ma'ruf. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun orang tua kita memaksa kita, meminta kita untuk menyekutukan Allah. Perintahnya tidak kita taati, tapi dalam menyikapi, dalam berinteraksi dan memperlakukan kedua orang tua kita harus tetap yang ma'ruf. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ini mungkin sebaiknya kalau kita baca ini. Dari bacaan kita kalau berhenti di sini ya. Ini ada waqaf ya, apa ini? Al-waslu aula ya, ma'a jawazil waqf. Kalau dibaca bersambung itu lebih utama. Namun boleh berhenti. Ya. Jadi ini tanda waqaf ini memberikan faedah kepada kita apa jemaah? Al-waslu aula, fitul wasl aula ma'a jawazil waqf. Kalau kita baca ayat ini ada tanda waqaf semacam ini. Ya. Itu artinya apa jemaah? Dibaca wasal itu lebih utama. Namun boleh dibaca waqaf. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ya. Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Ya. Atau ya, bisa juga berhenti. Ya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Berhenti dan bisa langsung lanjut ke kalimat berikutnya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadi dari bacaan kita ini kita bisa memaknai gitu. Pemaknaan dalam membaca. Di pesannya itu sampai gitu. Dan sebenarnya pesan ayat ini kepada kita yang membaca terlebih dahulu sebelum orang lain yang mendengarkan bacaan kita. Dalam hal perintah berbuat syirik, perintah orang tua kepada anaknya untuk berbuat syirik, maka tidak ada ketaatan. Adapun musahabah, muamalah, dia harus tetap memperlakukan kedua orang tua dengan baik, dengan patuh. Selayaknya ya, anak kepada orang tua. Jangan hanya karena orang tua yang disebabkan karena kita tidak tahunya, ketidaktahuannya. Atau bahkan orang tua sudah tahu, dia nggak mau berbuat syirik sendiri, ngajak anak-anak, ngajak apa? Anaknya. Maka menyuruh, maksa anaknya untuk juga berbuat. Tidak mau berbuat syirik sendiri, jadi ngajak apa?
anaknya. Tidak ada ketaatan. Ini menjadi faedah yang ke-26. Faedah yang keberapa ini? 27 nanti ya. Ya, 27. Baik, itu nanti menjadi faedah yang ke-27. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq tadi ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Allah alam ya, ini jadi faedah yang ke-27 ini ya harusnya di ke-26. Mungkin urutannya seperti itu baiknya ya. Karena dalam masalah ya tadi perintah orang tua atau paksaan orang tua memaksa anaknya untuk berbuat syirik. Jadi mohon maaf tanpa mengurangi apa namanya tertib susunan yang ada di kitab. Jadi faedah yang ke-27 ini ya bisa didahulukan. Gitu nggih. Ya, tanpa mengurangi apa? Eh, penghormatan kita ya, dalam hal susunan ini. Jadi ini Allah alam ya, ini apa namanya faedah yang ke-27 ini bisa dinaikkan ke faedah yang ke-26. Jadi hanya tukar tempat saja, susunan saja. Dan di hal ini merupakan yang ya biasa. Ya, baru kemudian kita masuk ke faedah yang ke-26 atau kita jadikan 27-nya gitu ya. Karena ini faedah yang ke-26 ini kaitannya dengan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Sedangkan faedah yang ke-27 jadi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal membangkang atau maksiat kepada Allah Sang Khaliq. Itu kaitannya dengan ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Paham nggih? Jadi eh, istifadahnya faedahnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq itu diambil dari penggalan yang pertama. Halo. Jamaah masih fokus gak ini? Kalau kurang fokus, keluarkan kopinya. Minum dulu. Jadi faedah yang ke-27 la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ini faedah ini diambil dari jadi istimbatnya disimpulkan dari penggalan ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Adapun faedah yang ke-26 ya, kamalus syariah fi da'watiha ila hifdzil ma'ruf wa mura'atil jamil. Ya, kesempurnaan syariat di dalam seruannya untuk menjaga perbuatan yang baik dan akhlak yang mulia, menjaga al-jamil ya. Ini masuk dalam penggalan ayat berikutnya, bukan ayat berikutnya. Penggalan apa? Berikutnya dari ayat apa? Wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Kemudian bisa difahami di sini. Jadi ini secara susunan urutan bisa tanpa mengurangi ya hormatan kita kepada yang menyusun kitab ini. Kan ini dari muhadharah ya. Jadi kemudian disimpulkan faedah-faedah ini. Jadi secara penyusunan apa? Artinya faedah yang ke-27 ini menjadi faedah yang ke-20. Nah, baru kemudian faedah yang ke-26 itu menjadi faedah yang ke-20. Jadi pahami ya, Pak? Baik. Jadi sekarang kita masuk ke faedah yang keberapa? 26 atau 27? Monggo silakan. Jadi di dalam kisah Luqman ini terdapat penjelasan. Ya, termasuk
Faedah berikutnya apa? Di dalam kisah Luqman Al-Hakim ini ada penjelasan yang wadih, yang gamblang gitu ya, yang jelas. Wadihun. Betapa sempurnanya syariat kita, syariat Islam. Ya, di min khasais, ya, di antara keistimewaan syariat kita itu ini syariat yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu sudah pernyataan Allah. Jadi kalau ada orang yang menyaksikan atau bahkan meragukan kesempurnaan Islam, ini menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Al-Maidah ayat 3. Dan kita dapat merasakan, kita memahami betapa sempurnanya syariat Islam itu dari kisah Luqman. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dimanapun orang tua yang memaksa anaknya untuk berbuat syirik dan Allah melarang ya, untuk menaatinya, namun dalam waktu yang sama orang anak diperintahkan, diwajibkan untuk tetap memperlakukan kedua orang tuanya dengan patut, dengan baik. Ini menunjukkan akan kesempurnaan Islam, ya, syariat Islam. Karena agama kita menyeru kita untuk menjaga hubungan yang baik kepada kedua orang, memperlakukan keduanya dengan perlakuan yang terbaik, yang patut, dengan akhlak yang mulia. Dan ini sangatlah jelas. Jadi fama'a kaunil abil musyrik awil ummil musyrikah yad'uani ibnahuma ila syirk fa inna Allah yaqul wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Betapapun keduanya, bapaknya, ibunya yang musyrik, bapaknya yang musyrik atau ibunya yang musyrik, keduanya menyeru anaknya untuk berbuat syirik. Betapapun keduanya menyeru, mengajak anaknya untuk berbuat syirik, dan tentu anaknya tidak mau gitu ya. Namun demikian tidak kemudian merendahkan atau memperlakukan keduanya dengan tidak patut. Kata Allah, Allah tetap mengatakan fa innallaha yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah keduanya di dunia dengan ma'ruf, dengan baik. Hadza idza kana al-abawani musyrikain. Fa kaifa idza kana al-abawani mu'minain la ya'murani illa bil khair wa la yad'uwani illa ila al-birri wal ihsan. Jadi coba musahaba, muamalah seorang anak kepada orang tua, kedua orang tua yang musyrik saja tetap harus baik. Tetap harus dengan perlakuan yang baik. Bagaimana kiranya kalau kedua orang tuanya adalah kedua orang tua yang mukmin, yang beriman. Tidaklah keduanya menyuruh anaknya kecuali yang baik-baik, kecuali kepada kebaikan, dan tidak pernah mengajak kepada kesyirikan, tidak pernah mengajak kepada keburukan. Ya. Tidaklah keduanya mengajak anaknya kecuali yang baik, pada ketakwaan, ya, pada kebaikan. Maka poinnya di sini apa? Tentu musahabah al-walidaini bil ma'ruf. Ya. Ini tentu lebih diwajibkan lagi. Di poinnya apa? Tentu lebih diwajibkan lagi. Jadi kalaulah sekiranya orang tua, bapak atau ibu yang musyrik tadi memaksa anaknya untuk berbuat syirik dan dia tidak mau menaatinya, tapi dia tetap berlaku baik, memperlakukan keduanya sebagaimana mestinya, seorang anak kepada orang tuanya, apalagi, dan itu kewajiban ya, apalagi
Kalau kedua orang tuanya adalah orang tua yang beriman, yang selalu mengajak kepada kebaikan, tidak pernah mengajak kepada keburukan, maka tentu lebih wajib lagi. Di sini faedahnya apa? Tentu lebih wajib lagi bagi anak untuk memperlakukan kedua orang tua dengan patut, yang ma'ruf. Namun kadang realitanya, ya, ada anak-anak yang mungkin belum dewasa. Karena belum dewasa, ya, orang tuanya sudah baik, anaknya masih bandel, ya, masih karena mungkin katut temannya, atau karena dia apa jemaah, ya, terpengaruh pemikirannya gitu, ya, entah karena tontonannya, bacaannya gitu, temannya, karena ya namanya teman setia itu apa, teman itu kan memiliki pengaruh yang nyata gitu, ya, atau karena pergaulan, atau karena ya tontonan yang kemudian menjadi tuntunan gitu kan, anak nggak mau diatur-atur orang tua, padahal orang tuanya masya Allah luar biasa. Jadi ini kasusnya kembali, orang tuanya sudah hijrah lebih dahulu, banyak orang tuanya mengajak anak putrinya untuk berhijab, tapi ya tadi pengaruh luar, ya, dan karena juga pengaruh setan yang ada di dalam dirinya, sehingga menganggap apa, seruan, ya, orang tua atau ajakan atau bahkan, ya, perintah orang tuanya itu tidak di, bahkan memperlakukan kedua orang tuanya dengan auzubillah min dzalik. Jadi kalau memperlakukan orang tua yang memaksa anaknya untuk berbuat syirik kepada Allah saja, wajib memperlakukan keduanya dengan baik, apalagi kalau orang tuanya beriman. Jauhi syirik, tidak memerintahkan kecuali yang baik. Ini masih belum selesai faedahnya, kita nanti sambung lagi setelah kumandang adzan. Akan Pak Isra, silakan. Lihat sini Mas. Lihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, barakallahu fikum. Nafa'ana Allah bikum jami'an wa waffaqakum lima yuhibbu wa yarda. Ketahuilah jamaah sekalian bahwa kesalehan anak untuk bisa berbuat musahabah bil ma'ruf, musahabatul walidaini bil ma'ruf, memperlakukan kedua orang tua dengan yang patut dan yang benar, yang baik. Walaupun keduanya memaksa, bahkan ya, hanya memerintah memaksa anaknya untuk berbuat syirik, itu hanyalah dilakukan oleh anak-anak yang saleh. Dan kesalehan anak itu tidak akan mungkin terwujud kecuali adanya upaya orang tua. Sebagai orang tua, kesalehan anak itu tidak dapat kecuali dengan sebab yang ditempuh. Ada usaha yang dikerahkan orang tua. Ya tentu jamaah sekalian, kalau kita sama-sama sebagai orang tua, mungkin kita setelah punya anak merasakan gitu. Kalau yang belum menjadi orang tua, semoga Allah mudahkan ya, bisa menjadi orang tua. Itu kehormatan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dapat merasakan memang letih, capek. Kita akan merasa letih dalam mendidik anak, tapi hendaknya tentu kita harus bersabar. Bersabar dan terus bersabar. Karena ini yang merupakan kewajiban kita sebagai orang tua. Dan mereka ya tidak lain adalah anak-anak kita. Kita yang bertanggung jawab atas mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi, anak yang saleh itu akan memberikan manfaat yang besar bagi orang tua. Tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia saja manfaatnya bisa dirasakan. Bahkan anak yang saleh, dia akan tetap memperlakukan kedua orang tuanya walaupun orang tuanya memaksa dia untuk berbuat syirik kepada Allah. Dia tidak menaati perintahnya, namun dia tetap memperlakukan keduanya dengan perlakuan yang baik. Musahabah bil ma'ruf.
Dan ini merupakan tanda kesempurnaan syariat kita yang mulia, yang sempurna. Nah, namun tantangan orang tua itu tidak mudah, terutama di zaman ini. Kita menyadari bahwa kita sebagai orang tua, kalau bukan karena taufik dari Allah, kembali ke awal tadi, di awal mukaddimah tadi, tantangan orang tua zaman ini jauh lebih berat. Bukan berarti orang tua kita dulu tidak berat, nah, ya berat juga. Namun demikian, al-muwaffaq, orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah, orang tua yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat menjalaninya. Jadi setelah orang tua itu senantiasa mendoakan anaknya, lalu memilihkan nama terbaik, memberikan membeli akikah, ngajari anaknya salat, kemudian dipisah tempat tidurnya, tidur anak-anaknya antara laki dan perempuan, antara anak-anak dengan orang tuanya. Yang tidak kalah penting, orang tua juga harus menghindarkan anaknya dari teman-teman yang buruk. Bukan hanya teman di dunia nyata, kadang teman anak-anak kita ini bahkan di dunia maya, bisa lintas negara gitu ya. Kalau di dunia nyata kan mungkin teman sekolahnya, teman kampung, teman kompleknya gitu kan. Nah sekarang, itulah, jangkauannya lebih luas pertemanannya. Jadi tidak hanya di rumah, di jalan, di sekolah, bahkan sekarang mungkin kita lihat anak kita kayaknya kok kuper gitu ya, pulang pergaulan. Tapi ketika berselancar di dunia maya, dia dapat berteman, bergaul dengan siapa saja. Ini kenyataan yang harus kita sadari sebagai orang tua. Anak kita mungkin ya bisa kita kondisikan ya. Ini zamannya, apalagi anak kita hampir tidak bisa dilepaskan dari gadget gitu kan. Dengan kita tetap mengarahkan keduanya, kita berdoa agar senantiasa menjaga anak-anak ya, dari teman yang buruk, dari teman yang jelek. Ya ini menjadi PR kita, PR tambahan kita sebagai orang. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan taufiknya, kekuatan kepada kita, kesabaran kepada kita untuk menjadi orang tua yang baik pula. Sebagaimana kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti pada kedua orang tua. Baik, faedah yang ke-28. Ya, kita lanjutkan sampai ke-29 ya. Inna ahlal dhalali wal batil qad takunu minhum mujahadah. Ya. Wa badlu wus'in wastifraghun lit-taqati fi nashri batilihim wa da'wati ila dhalalihim. Ya. Terkadang ahlul dhalal wal batil, orang-orang sesat ya dan pengekor kebatilan, itu mereka itu punya mujahadah ya. Jadi orang-orang yang sesat ya dan menyesatkan, yang ingin menyesatkan itu, mereka itu punya kesungguhan gitu ya, mujahadah, kesungguh-sungguhan. Mereka akan terus mengerahkan seluruh kemampuan mereka, upaya mereka untuk menyebarkan kesesatan dan kebatilan mereka. Jadi akan mengerahkan semua potensi yang mereka miliki
dan mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi bukan dengan main-main. Dalam menyebarkan kebatilan dan menyerukan kepada kesesatan mereka itu, mereka betul-betul fokus dan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi istifraghun lit-taqah ini atau apa? Badlu wus'in, yani mujahadah. Itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang di atas kebenaran, ahlul haq saja. Ahlul batil, ahlul dalal, mereka pun punya mujahadah. Jangan dikira mujahadah itu hanya orang-orang yang berada di atas kebenaran saja. Orang-orang yang berada di atas kesesatan, para penyuruh kesesatan, pengikut kebatilan pun mereka punya mujahadah. Dari mana kita tahu kalau orang yang menyeru kepada kesesatan, orang-orang yang mengikuti kebatilan, ya apa mengikuti kebatilan itu mereka punya mujahadah sungguh-sungguh. Wa hadza wadihun fi qawlihi wa in jahadak. Kita dapat mengetahuinya dan itu tampak jelas pada potongan ayat wa in jahadaka. Ini Allah sendiri yang bilang wa in jahadaka. Dan jika keduanya memaksamu. Orang kalau memaksa itu tidak hanya sekedar memerintah. Tapi betul-betul di situ ada apa? Mujahadah. Wa fil muqabil qad yakunu fi ba'd ahli al-haq kaslun wa futurun fi hadzal bab. Ini. Subhanallah ini. Sebaliknya, kebalikannya terkadang justru malah sebagian, tidak semua. Sebagian orang-orang yang berada di atas kebenaran, ahlul haq, malah justru bermalas-malasan. Bahkan terkadang merasa apa? Pesimis, putus asa dalam mendakwakan kebenaran yang mereka miliki. Ini kenyataan yang mungkin pahit, tapi harus kita telan. Di saat ya ini kan tadi konteksnya orang tua yang maksa anaknya. Realita yang lebih luas ya ini tadi tantangan sebagai orang tua yang kan ahlul dhalal wa ahlul batil wal dhalal ya. Itu mereka betul-betul sungguh-sungguh bahkan fokus istifragh ya, memfokuskan diri, mengerahkan semua daya dan upayanya untuk merusak dan menyesatkan anak-anak kita. Namun sebaliknya, sebagian ahlul haq mereka justru malas-malas. Bahkan merasa pesimis, ya, putus asa untuk mendakwahkan kebenaran yang mereka berada di atasnya. Ini patut kita sayangkan. Mungkin itu kita. Bukan orang lain. Bisa jadi itu adalah ya kita. Faedah yang ke-29 terakhir, at-tafriqu baina 'adami tha'ah wal 'uquq. Jadi di dalam ayat apa namanya? Firman Allah fala tuti'huma. Janganlah kau menaati keduanya atau mengikuti apa? Paksaannya tadi. Ini harus dibedakan. Dan memang berbeda antara tidak taat dengan durhaka. Di faedah yang ke-29 ini ya, menjelaskan kepada kita tentang perbedaan dan harus dibedakan. Ada perbedaan antara adamu ta'ah, tidak taat, dan uquq, durhaka, perbuatan durhaka. Ba'dun nas yakhlitu fayaj'aluhuma sawa'an. Ya, sebagian orang ada yang mencampur adukkan antara keduanya. Itu dianggap apa? Sama, dijadikan ya, kalau tidak taat berarti durhaka. Sebagian orang atau sebagian orang tua anggap kalau nggak taat durhaka gitu. Ini beda. Ya. Tidak taat dan durhaka ini beda. Jangan dicampur adukkan antara keduanya dan jangan dianggap keduanya sama. Wassawabu anna bainahuma farqan. Padahal yang benar
keduanya memang berbeda. Jadi manakala Allah Subhanahu wa taala berfirman fala tuti'huma, janganlah kau menaati keduanya, Allah kan tidak mengatakan apa? Fala, Allah tidak mengatakan fa'uqqahuma. Allah tidak mengatakan fa'uqqahuma. Durhakalah kepada kedua orang tua, tidak. Allah hanya mengatakan fala tuti'huma. Dan jika keduanya, bapak ibumu yang musyrik tadi memaksa dirimu untuk berbuat syirik, ya, dengan sesuatu yang kau tidak ada ilmu tentangnya padanya. Kan Allah berfirman fala tuti'huma. Maka janganlah kau menaati keduanya. Allah tidak mengatakan fa'uqqahuma, durhakailah keduanya, tidak. Allah tidak mengatakan demikian. Ini menunjukkan bahwa harus dibedakan memang antara tidak menaati paksaan perintah untuk berbuat syirik dengan apa? Durhaka. Jadi sebenarnya tidak bisa disamakan. Jadi tidak kemudian serta-merta ketika anak disuruh berbuat syirik tidak taat lalu langsung dicap durhaka, anak durhaka. Jadi harus dibedakan antara. Baik, inilah ya yang menjadi faedah ke-29, ya faedah terakhir untuk pertemuan kita malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita semuanya sebagai orang tua menjadi orang tua yang baik dan sebagai anak menjadi anak yang baik yang berbakti kepada keduanya. Jadi kita sama-sama memahami bahwa mendidik anak ini adalah proyek yang besar, lebih besar daripada proyek-proyek dunia kita. Apa yang kita kerahkan dari usaha pikiran kita, tenaga kita, bahkan harta kita, itu merupakan investasi yang kata Allah Subhanahu wa taala itu menjadi apa? Amalan yang tidak terputus pahalanya. Maka sebagai orang tua juga kita harus bersemangat di saat tantangan itu semakin berat, ya. Usaha dan ya, kesungguhan mereka yang ingin menyesatkan, ingin mencelakakan anak kita begitu besar. Maka bersemangatlah dalam kita mendidik anak-anak kita dalam kebaikan agar kita nanti mendapatkan manfaat yang besar ini, sekaligus ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita